Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi kan nujumi fil dhalam. Amma ba'du. Ayah bunda dimanapun berada, alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa bertemu untuk bersama-sama saling belajar untuk menjadi ayah bunda atau orang tua yang baik. Masyarakat memberikan gelar kepada kita ayah bunda atau orang tua adalah karena kita memiliki putra atau putri. Lazimnya setiap pemilik harus memelihara dan menjaga apa yang dimilikinya dengan sebaik bermanfaat dan barokah. Nah, dalam konteks ini yang kita miliki adalah anak-anak kita. Ayah bunda yang dirahmati Allah, kita tidak boleh lupa dan harus selalu ingat bahwa kehadiran anak-anak kita di tengah-tengah keluarga kita adalah menjadi atau merupakan keinginan dan kehendak kita. Karena itu mari kita jaga dengan sebaik-baiknya. Anak kita hari ini adalah teman kita pada sekian tahun yang akan datang. Bahkan setelah itu, anak kita tidak mustahil dalam berbagai aspek akan menjadi guru kita atau orang yang mengajari kita. Dan seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usia kita, tidak jarang dari kita yang kemudian justru berlindung kepada anak-anak kita. Karena itu, agar kelak semuanya bisa berjalan dengan baik, marilah kita perlakukan mereka dengan sebaik-baiknya. Kita hargai mereka, kita sayangi mereka. Ayah bunda yang dirahmati Allah, bahwa kita sebagai umat muslim senantiasa ingat apa yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita memohon kepada Allah akan kehadiran anak, maka saat itu pula Allah memberikan kewajiban kepada kita sebagaimana disabdakan oleh beliau, haqqul walad ala walidihi ayyuhsina ismahu wa adabahu wa yu'allimuhul Qur'an. Al-hadis au kamakol. Kalau kita bicara hadis tentang kewajiban orang tua kepada anak tentu sangat banyak dan dalam redaksi yang berbeda-beda, tapi kita ambil salah satunya tadi. Misalnya begini, bahwa begitu anak telah lahir ke muka bumi ini, pertama yang diwajibkan kepada kita adalah ayyuhsina ismahu, memberi nama yang baik. Kenapa nama itu harus baik? Karena nama adalah doa. Al-ismu huwa doa. Nama itu adalah doa. Contoh misalnya saya ini dikasih nama Faizun. Mengapa dinamai Faizun? Dalam bahasa Arab, Faizun itu artinya orang yang beruntung. Maka setiap orang memanggil saya Faiz atau Faizun, Faiz, Faizun, setiap kali itu pula ada doa keluar dari orang yang memanggil saya, kemudian saya mengamininya, maka insya Allah, Allah akan takdirkan saya menjadi orang yang beruntung atau orang yang berbahagia. Maka kewajiban kita yang pertama adalah memberi nama yang baik kepada anak-anak kita, dan saya yakin kita sebagai orang muslim nama selalu yang identik dengan kesalehan. Yang kedua adalah wa adabahu, mendidik mereka dengan baik. Saya yakin dengan ayah bunda menyekolahkan putra-putrinya di Little Camel, ya, saya kira ini adalah lembaga pendidikan yang sangat baik dalam membentuk pribadi anak-anak menjadi pribadi yang soleh dan solihah. Nah, kemudian kalau di dalam hadis tadi, kewajiban yang ketiga adalah mendidik untuk Al-Quran. Nah, kemudian pertanyaannya,
Bagaimana ketika nama sudah kita kasih yang sebaik-baiknya, sudah kita didik di sekolah yang bonafit, yang ideal, namun problem namanya anak dalam tahapan perkembangan, ada saja kekurangan di sana sini. Tentu kita tidak bisa hanya melihat anak atau melihat bagaimana gurunya telah mendidik. Kita juga harus sadar bahwa ada faktor kita. Nah, faktor kita inilah yang juga perlu kita lihat. Dalam salah satu kesempatan Rasulullah itu berpesan kepada kita, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Ini yang menyampaikan adalah Rasulullah. Jadi adalah hubungan kausalitas, ada hubungan timbal balik. Ketika kita berbakti kepada orang tua, maka anak kita akan berbakti kepada kita. Ini yang menyampaikan adalah Rasulullah, yang kebenarannya dijamin. Sebab wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah atau Muhammad itu berkata tentang sesuatu, kecuali sesuatu itu adalah wahyu dari Allah yang Maha Kuasa. Jadi ketika Rasulullah mengatakan, berbaktilah kepada orang tua kalian, niscaya anak kalian akan berbakti kepada kalian. Mari ini juga menjadi panduan kita di dalam mendidik anak-anak kita, putra-putri kita, supaya menjadi orang-orang yang baik. Karena kita adalah teladan, ya. Ada peribahasa 1000 nasihat masih kalah dengan 1 teladan, atau 1 teladan lebih baik daripada 1000 nasihat. Ayah bunda yang dirahmati Allah, diri kita adalah cermin bagi anak-anak kita. Apa yang kita lakukan di dalam keluarga, anak kita juga selalu memerhatikan, melihat, merekam, yang pada akhirnya akan mencontoh atau menirukan. Karena itu, terutama bagi kita yang masih hidup atau tinggal bersama dengan orang tua dan dengan anak-anak, mari kita tunjukkan bakti kita kepada orang tua agar anak-anak kita mencontoh. Itu secara teori, namun jaminannya dari Rasulullah adalah itu akan merupakan sesuatu yang niscaya dan pasti. Saya kira ini yang penting untuk saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.